Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi, saya ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Febianisa Maser dengan NIM J1A12062 dari kelas R2. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah Teknologi Fortifikasi dan Suplementasi Pangan mengenai fortifikasi minyak goreng yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Silvi Leila Rahmi, STP MSc. Latar belakangnya dilakukan fortifikasi pada minyak goreng yaitu karena kekurangan vitamin A. Indonesia merupakan salah satu negara yang masyarakatnya banyak menghadapi masalah kekurangan vitamin A atau KVA. Vitamin A merupakan salah satu zat gizi mikro yang mempunyai manfaat sangat penting bagi tubuh manusia. Pada data kelompok yang rentan kekurangan vitamin A yaitu seperti anak-anak. Sebanyak 1,7% dari 12.760 penderita seroftalmia di Indonesia disebabkan oleh defisiensi vitamin A pada pada balita sebesar 0,13% di 10 kota pada 10 provinsi dan angka kejadian anemia gizi pada anak balita sekitar 40 sampai 45%. Data-data tersebut menunjukkan bahwa usia balita merupakan usia yang sangat rentan menderita seroftalmia maupun anemia. Hal ini menjadi sangat penting bagi perkembangan kualitas sumber daya anak-anak karena situasi status vitamin A yang penting pada usia dini akan meningkatkan resiko kesehatan, pertumbuhan, dan perkembangan pada usia selanjutnya. Kurangnya vitamin A akan mempengaruhi berbagai fungsi penting tubuh, antara lain sistem imunitas, penglihatan, sistem reproduksi, dan pembelahan sel, sehingga dapat diperkirakan risiko terhadap pencapaian pertumbuhan dan perkembangan yang optimal dari seorang anak. Berikut adalah pengertian fortifikasi. Fortifikasi adalah sebuah upaya yang sengaja dilakukan untuk menambahkan mikronutrien yang penting berupa vitamin dan mineral ke dalam makanan, sehingga dapat meningkatkan kualitas nutrisi dari pasokan makanan dan bermanfaat bagi kesehatan masyarakat dengan risiko yang minimal untuk kesehatan menurut WHO 2006. Fortifikasi pangan berperan pokok terhadap pencegahan defisiensi. Dengan demikian, fortifikasi pangan juga digunakan untuk menghapus dan mengendalikan defisiensi zat gizi dan gangguan yang diakibatkan. Tujuan yang dari fortifikasi adalah yang pertama yaitu memperbaiki kekurangan zat-zat dari pangan atau untuk memperbaiki defisiensi akan zat gizi yang ditambahkan. Yang kedua, untuk mengembalikan zat-zat yang awalnya terdapat dalam jumlah yang signifikan dalam pangan, akan tetapi mengalami kehilangan selama pengolahan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas gizi dari produk pangan olahan yang digunakan sebagai sumber pangan bergizi, misalnya susu formula bayi. Yang keempat, menjamin ekuivalensi gizi dari produk pangan olahan yang menggantikan pangan lain, misalnya margarin yang difortifikasi sebagai dari pengganti mentega. Sejarah dilakukannya fortifikasi. Amerika Serikat merupakan negara pertama yang melakukan fortifikasi, yaitu pada tahun 1920 dengan dikeluarkannya peraturan tentang fortifikasi garam dengan zat iodium. Perkembangan fortifikasi di Indonesia berawal sejak tahun 1994 dengan dikeluarkannya Inpres Wajib Iodisasi Garam. Pada tahun 2001, Komisi Fortifikasi Indonesia, KFI, UNICEF, Pusat Studi Kebijakan Pangan dan Gizi IPB, dan Forum Komunikasi Pangan di Indonesia bekerja sama melakukan studi fortifikasi di beberapa wilayah Indonesia. Hasil yang didapat dalam studi tersebut yakni fortifikasi pada beberapa jenis bahan pangan yang dapat berperan untuk mengatasi masalah kekurangan zat gizi mikro di Indonesia. Adapun beberapa yang menjadi kelebihan fortifikasi pangan ini, populasi sasarannya luas, tidak diperlukan sarana program khusus dalam pemberian, serta tingkat penerimaan dan tingkat kesinambungannya tinggi.
Untuk fortifikasi zat besi sendiri telah berhasil menurunkan prevalensi anemia defisiensi besi secara drastis di Swedia dan Eropa dengan menggunakan tepung sebagai pangannya. Klasifikasi fortifikasi pangan. Terdapat 3 macam, yaitu fortifikasi sukarela. Fortifikasi sukarela dilakukan atas prakarsa pengusaha produsen pangan untuk meningkatkan nilai tambah produknya sehingga lebih menarik konsumen. Upaya ini tanpa diharuskan oleh undang-undang atau peraturan pemerintah. Contohnya yaitu pada produk makanan dan minuman yang ada di supermarket. Yang kedua, fortifikasi wajib atau mandatori. Fortifikasi wajib diharuskan oleh undang-undang dan peraturan pemerintah. Sasaran utama program fortifikasi wajib adalah masyarakat miskin, meskipun masyarakat lain yang tidak miskin juga tercakup. Oleh karena itu, fortifikasi wajib lebih banyak menjadi perhatian pemerintah sebagai bagian tanggung jawabnya untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam Repelita 4 telah ditetapkan beberapa zat gizi sebagai fortifikan yang penting, yaitu zat besi, vitamin A, dan iodium. Contoh produk yang difortifikasi wajib yaitu mie instan, susu bubuk, dan terigu. Selanjutnya yaitu fortifikasi khusus. Fortifikasi khusus sama dengan fortifikasi wajib, hanya sasarannya kelompok masyarakat tertentu seperti pada anak-anak, balita, atau anak sekolah. Berikut jenis-jenis fortifikasi. Yang pertama yaitu fortifikasi iodium. Karena adanya permasalahan GAKI atau gangguan akibat kekurangan iodium, penanganan yang efektif dan efisien terhadap masalah GAKI adalah melalui peningkatan konsumsi garam beriodium keluarga sesuai standar nasional Indonesia yaitu 30-80 ppm dan pengendalian peredaran garam beriodium. Kebutuhan iodium untuk setiap kelompok umur berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Iodium merupakan mineral yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang relatif kecil, tapi mempunyai peranan yang sangat penting untuk pembentukan hormon tiroksin yang berperan dalam metabolisme tubuh. Selanjutnya ada fortifikasi vitamin A. Fortifikasi vitamin A berperan penting dalam mengatasi kekurangan vitamin A pada tubuh. Kebanyakan vitamin yang diproduksi secara komersial identik dengan vitamin yang terdapat secara alami dalam makanan. Vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A biasanya tersedia dalam bentuk larutan minyak emulsi atau kering, keadaan yang stabil yang dapat disatukan atau digabungkan dengan campuran multivitamin, mineral, atau secara langsung ditambahkan ke pangan. Yang ketiga ada fortifikasi zat besi. Dibandingkan dengan strategi lain yang digunakan untuk perbaikan anemia gizi besi, fortifikasi zat besi dipandang oleh beberapa peneliti merupakan strategi termurah untuk memulai mempertahankan, mencapai atau mencakup jumlah populasi yang besar dan menjamin pendekatan jangka panjang. Berikut ada kelebihan dan kurangan dari fortifikasi pangan. Kelebihannya yang pertama yaitu dapat meningkatkan gizi pada tubuh lebih efisien dan efektif daripada suplemen. Kedua, mengandung zat gizi mikro yang dapat mencapai diet seimbang. Yang ketiga, didistribusikan secara luas. Dan yang keempat, fortifikasi tidak memerlukan perubahan dalam pola makanan yang ada. Kekurangan pada fortifikasi yaitu yang pertama, mengoreksi masalah kekurangan mikronutrien melalui fortifikasi pangan bisa menjadi sulit karena mikronutrien yang lengkap bahkan beraneka ragam pada makanan yang tersedia. Masalah teknologi yang berkaitan dengan fortifikasi makanan pembawa terutama kadar zat gizi yang ditambahkan, stabilisasi penambahan, interaksi hara yang karakteristik sifat fisik dan kemampuan konsumen dalam menerima. Yang ketiga, sifat alami makanan pembawa penambah atau keduanya mungkin membatasi jumlah fortifikan agar dapat berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita masuk kepada fortifikasi minyak goreng. Sejarah fortifikasi minyak goreng. Di Indonesia, fortifikasi vitamin A pernah dilakukan pada tahun 1980-an menggunakan MSG sebagai medianya, namun terhambat karena terjadinya perubahan warna dan pertentangan pemakaian MSG oleh masyarakat luas menurut Sukirman 2003. Pada tahun 2007, Indonesia melakukan percobaan lagi untuk fortifikasi vitamin A pada minyak goreng. Proyek percobaan ini berhasil sehingga fortifikasi minyak goreng diterapkan dalam skala produksi yang diawali oleh 2 produsen minyak goreng.
Hasil percobaan tersebut pada tahun 2010 sudah ditingkatkan menjadi program nasional dan pada tahun 2013 SNI telah mewajibkan semua produk minyak goreng untuk difortifikasi dengan vitamin A sebanyak 45 IU. Fortifikasi vitamin A pada minyak goreng. Vitamin A adalah salah satu zat gizi penting yang larut dalam lemak dan disimpan dalam hati. Tidak dapat dibuat oleh tubuh sehingga harus dipenuhi dari luar. Vitamin A penting untuk kesehatan mata dan mencegah kebutaan dan yang lebih penting lagi, vitamin A meningkatkan daya tahan tubuh. Fortifikasi vitamin A dianggap bisa dilakukan pada minyak goreng sawit karena penambahan fortifikasi vitamin A tidak mengubah warna, rasa, dan reaksi negatif zat gizi lain pada minyak goreng sawit. Secara alamiah, minyak sawit mengandung vitamin A yang relatif tinggi dibandingkan dengan pangan lain. Namun, kandungan vitamin A yang tinggi pada minyak sawit mengalami kerusakan atau hilang saat proses pengolahan dan pemurnian minyak sawit menjadi minyak goreng sawit. Regulasi pangan. Produk-produk yang masuk dalam kategori wajib untuk difortifikasi diantaranya adalah tepung terigu dan minyak goreng sawit melalui Permen-Perin nomor 1 tahun 2021 untuk SNI tepung terigu dan Permen-Perin nomor 46 tahun 2019 yang mewajibkan SNI minyak goreng sawit. Untuk meningkatkan efektivitas fortifikasi pangan, salah satu yang dilakukan oleh BSN bersama stakeholder adalah bagaimana mengimplementasikan standar nasional Indonesia mengenai minyak goreng sawit. Penerapan kedua SNI ini juga berkontribusi untuk mendukung salah satu indikator SDGs yaitu no hunger, mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, dan menggalakkan pertanian yang berkelanjutan terkait SNI minyak goreng sawit sudah dirumuskan pada tahun 2012. Terdapat revisi pada 2019 dan ada pemberlakuan wajibnya. Berikut video fortifikasi vitamin A pada minyak goreng sawit. Vitamin A dalam tubuh kita berfungsi untuk meningkatkan kekebalan tubuh, membantu pertumbuhan, dan sangat penting untuk kesehatan mata. Jika bayi dan anak balita kekurangan vitamin A, akan mengakibatkan gangguan pertumbuhan, menurunnya daya tahan tubuh, meningkatkan resiko kesakitan dan kematian akibat infeksi, serta meningkatkan resiko kebutaan. Ada 4 cara terpadu untuk menanggulangi kekurangan vitamin A. 1. Perbaikan konsumsi pangan dengan gizi seimbang. Memperhatikan asupan yang mengandung vitamin A tinggi pada buah-buahan, sayur-sayuran, dan lauk pauk. 2. Suplementasi, yaitu pemberian kapsul vitamin A pada anak balita di posyandu. 3. Fortifikasi vitamin A dengan minyak goreng sawit. 4. Perbaikan kesehatan lingkungan dan pengolahan air bersih, sanitasi, serta perilaku hidup bersih dan sehat. Pada proses fortifikasi, dimulai dengan pengolahan kelapa sawit menjadi minyak goreng secara higienis. Kemudian, dilakukan penambahan vitamin A secara terukur. Untuk menjamin kualitasnya, petugas melakukan pengawasan dan uji laboratorium secara berkala. Setelah melalui proses pengujian dengan teliti, kemudian minyak goreng dikemas lalu dipasarkan. Minyak goreng dengan vitamin A siap dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Hasil pengujian membuktikan bahwa vitamin A pada minyak goreng tidak hilang setelah digunakan secara wajar. Fortifikasi vitamin A ini telah diatur dalam SNI nomor 7709 tahun 2012 dan melalui Menteri Perindustrian menetapkan pemberlakuan SNI minyak goreng sawit secara wajib dimulai pada bulan Maret 2016. Dengan asupan vitamin A yang baik akan dapat menunjang kesehatan ibu dan anak pada 1000 hari pertama kehidupan, yaitu masa dari mengandung, melahirkan sampai anak usia 2 tahun. Dapat dilihat dari video tersebut, fortifikasi vitamin A pada minyak goreng. Maka dapat disimpulkan dari presentasi kali ini, fortifikasi pangan adalah sebuah upaya yang sengaja dilakukan untuk menambah mikronutrien yang penting, yaitu vitamin dan mineral ke dalam makanan, yang dapat meningkatkan kualitas nutrisi dari pasokan makanan dan bermanfaat bagi kesehatan masyarakat dengan risiko yang minimal untuk kesehatan.
Fortifikasi diklasifikasikan menjadi 3, yaitu fortifikasi sukarela, fortifikasi wajib, dan fortifikasi khusus. Fortifikasi pangan bertujuan untuk memperbaiki kekurangan zat-zat dari pangan, untuk memperbaiki defisiensi akan zat gizi yang ditambahkan, mengembalikan zat-zat yang awalnya terdapat dalam jumlah mengalami kehilangan selama pengolahan, meningkatkan kualitas gizi dari produk pangan olahan yang digunakan sebagai sumber pangan, ekuivalensi gizi dari produk pangan olahan yang menggantikan pangan lain, dan fortifikasi vitamin A dianggap bisa dilakukan pada minyak goreng sawit karena penambahan fortifikan vitamin A tidak mengubah rasa, warna, dan reaksi negatif zat gizi lain pada minyak goreng sawit. Selain itu, konsumsi minyak goreng sawit jauh lebih tinggi dibandingkan jenis minyak goreng lainnya di Indonesia. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Eh, Berakhir sudah presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.